Sosenkyo sekarang sudah dimulai. Tapi mungkin banyak dari kalian yang bertanya, apa sih sebenarnya Sosenkyo itu? Oke, jadi apa sih Senbatsu Sosenkyo itu? Senbatsu Sosenkyo adalah pemungutan suara untuk menentukan siapa member yang bisa ikut pada single berikutnya. Jadi di JKT ini ada juga sistem pemilihan single dengan cara seperti ini guys ya. Yang mana pemilihan ini menentukan 32 anggota dengan suara tertinggi untuk menempati 32 posisi pada single tersebut. Yang mana posisi 1 sampai 16 mereka akan berhak untuk menjadi member yang membawakan singlenya. Dan sementara posisi 17-32 akan membawakan lagu couplingnya. Posisi 1-16 ini biasanya disebut dengan Senbatsu. Sedangkan yang 17-32 itu biasanya disebut dengan Undergirls. Nah, jadi dari 1-16 ini guys, ini menentukan posisi blockingan member ya. Yang mana posisi 1 artinya itu dia akan menjadi center. Dan posisi berikutnya 2-3 itu di belakang center. Sampai posisi 16 itu yang paling belakang, tapi dia masuk single. Nah, sementara yang 17-32, posisi 17 itu akan menjadi center, tapi center lagu couplingnya. Selama ini JKT48 itu sudah beberapa kali melakukan pemilihan umum untuk single JKT48 ini. Yang pertama itu ada di tahun 2014. Senbatsu Sosenkyo di tahun 2014 ini itu singlenya itu Gingham Check ya. Dan pemenangnya adalah di sini Melody Nuramdani guys. Jadi dia adalah pemenang di single Gingham Check ini. Lalu di tahun-tahun berikutnya itu di single ke-10 guys. Yang mana juaranya di sini adalah V alias Jessica Veranda. Lagu yang dibawakan oleh V ini adalah Kiboteki Refrain atau Refrain Penuh Harapan. Lalu yang berikutnya tahun 2016 JKT juga melakukan Senbatsu Sosenkyo ya untuk single ke-13 dan pemenangnya juga Jessica Veranda dan mereka membawakan single Hanya Lihat ke Depan. Lalu di tahun-tahun berikutnya lagi itu JKT juga melakukan Senbatsu Sosenkyo single ke-17. Judulnya Indahnya Senyum Manismu Dalam Mimpiku. Nah, ini judulnya panjang banget guys. Nah, itu pemenangnya adalah Sani Indira. Dan di single ke-20 Senbatsu Sosenkyo-nya juga ada dan pemenangnya adalah Cindy Yuvia guys. Lagu yang dibawakan adalah High Tension atau tensi tinggi ya. Sampai pada akhirnya Senbatsu Sosenkyo yang terakhir yang pernah dilaksanakan JKT itu di tahun 2019. Yang mana pemenang dari Senbatsu Sosenkyo kali ini akan membawakan single original dari JKT48 judulnya Rhapsody. Kalian semua gua rasa ini udah pada tahu ya. Pemenangnya adalah Sani Indira. 72.707. Oke, sekarang kalau memang sudah bisa menebak kira-kira tim apa? Para member juga kayaknya saling kompak ya. Karena kekompakan itu memang benar adanya. Selamat untuk tim K3. Shani Indira Natio. Dengan pesonanya yang bersinar bagaikan sinar emas matahari pagi. Dan hati yang lembut seperti sutra. Gadis yang sepenuh hati dalam menggapai keinginannya. Tak kenal lelah dalam berlatih. Ia selalu sungguh-sungguh dan inilah buah dari hasil kerja kerasnya. Nah, itu dia guys, pemenang-pemenang dari Senbatsu Sosenkyo sebelumnya. Jadi terakhir itu di tahun 2019 guys. Dan setelah itu kita masuk ke era pandemi. Dan semenjak itu kegiatan Senbatsu Sosenkyo tidak pernah diadakan lagi. Sampai akhirnya di tahun 2024 ini kita dapat hilalnya guys ya. Nah, selama Senbatsu Sosenkyo ini member-member juga akan melakukan yang namanya kampanye guys. Kampanye ini guys, dimana member akan melakukan semacam kampanye untuk mempromosikan diri mereka. Biasanya ini ada temanya tersendiri guys ya. Jadi misalnya ada member yang punya konsep kayak Sani tuh terakhir dia menjadi Sumini ya. Dan ada kalimat-kalimat dia yang untuk menarik para fans supaya memilih dia gitu guys. Halo? Iya ibu, ini Shani. Sumini. Iya. Apa? Suruh kerja bersih-bersih di rumah ibu sama 1 tahun? Tapi ibu yakin? Oh enggak. Saya pasti bisa bu. Saya orangnya semangat banget bu. Saya selalu semangat. Ini adalah kesempatan yang besar buat saya bu. Saya nggak mau nyanyain kesempatan ini. Pokoknya ibu nggak salah pilih deh. Ya, Bu, kira-kira kapan ya bisa mulai bersih-bersihnya? Oh, lusa. Oke, kalau gitu saya OTW dari sekarang aja deh.
Oke, iya nje, mantan teman ya Bu, nge sami-sami. Wah, ini kesempatannya besar banget. Kamu percaya kan aku bisa? Nah tentu sekarang belum keluar tapi nantinya bakal ada guys. Kita sepertinya harusnya sih hal-hal seperti ini bakal ada ya. Karena ini udah menjadi tradisi di 48 Group. Karena di Jepang pun juga gitu. Nah memang ada konsep gelas ya dan kendi ataupun ceret atau apapun itulah ya. Di situ nggak tahu fungsinya apa. Yang jelas di sini member akan berusaha mempromosikan diri mereka dengan tagline mereka, dengan konsep-konsep mereka. Jadi mereka akan mengkampanyekan, menceritakan ya dan menarik hati para fans melalui kampanye ini guys. Nah lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai fans? Tentu saja yang bisa kita lakukan adalah voting. Voting inilah yang nantinya gunanya untuk memvote para member tersebut ya, supaya bisa menjadi peringkat 1 dan seterusnya. Ada beberapa cara untuk kita bisa mendapatkan kode voting. Nah yang paling pertama dan yang paling di 2024 ini yang baru keluar adalah dengan cara meet and greet dan to shoot. Gua rasa kalian semua udah pada tahu ya kalau misalnya satu tiket meet and greet itu akan dapat 2 kode vote ya, dan yang to shoot dapat 4 kode vote. Itu yang sekarang. Nah tapi bang, apakah ini cuman ini doang caranya? Belum tentu, karena dari sebelum-sebelumnya ada berbagai mekanisme supaya kita bisa mendapatkan kode voting, seperti menonton teater, atau membeli album JKT, atau membeli download photocard kalau nggak salah gue dulu ya. Jadi ada berbagai cara untuk mendapatkan kode voting nantinya. Bisa jadi nanti kedepannya entah melalui birthday teaser, video call ya, ini kan udah era baru ya, jadi bisa aja video call dapat kode voting nantinya. Nah kalau gue dulu guys, gue dulu pernah melakukan voting juga, tapi dulu di AKB guys di tahun 2012. Jadi dulu gue beli kasetnya seperti ini guys, dulu gue beli CD seperti ini. Nah dan nanti ya di dalamnya itu ada isinya satu kode voting seperti ini guys ya. Nah jadi ada kode votingnya gitu, dan ada websitenya juga guys buat input kode votingnya ya. Nah yang ini yang AKB. Nah jujur gue di JKT gue belum pernah melakukannya guys. Cuman gue pernah lihat teman gue melakukan voting aja ya. Cuman kalau gue sendiri belum pernah gitu guys. Cuman kalau di AKB seperti ini. Jadi nanti ada websitenya, ada kode votingnya ya. Nah kurang lebih kira-kira seperti itu guys tentang Sosenkyo JKT. Nah sekarang pertanyaan gue adalah, siapa yang kalian dukung di Senbatsu Sosenkyo kali ini guys? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. See you next time guys. Ciao.